Dan kali ini kita mau bahas apa nih Mas? Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin dalam waktu dekat atau mungkin sudah ada juga. Wajib pajak yang mendapat sesuatu ini nih. Jadi Apa nih sesuatunya nih? kita akan bahas mengenai SP2DK. Sebenarnya apa sih SP2DK itu? Oke, jadi SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Tujuannya ini dari SP2DK yang diterbitkan itu adalah memberikan satu, itu adalah sarana komunikasi, udah jelas ya tadi dikasih tahu ya. Kedua adalah tujuan SP2DK ini sesuai judulnya tadi, meminta penjelasan atau keterangan atas apa? Atas data yang dimiliki oleh DJP. Kalau misal dapat nih kan pajak dapat SP2DK, apa yang harus dilakukan? Saya harap untuk bisa tidak terlalu panik terhadap surat tersebut, dibaca dulu suratnya, apa sih datanya yang diminta itu sebenarnya, yang mau ditanyakan oleh DJP itu apa, klarifikasi datanya apa. Di SP2DK tertera apa yang diperlukan dokumennya. Plus di situ ada nomor kontak person dari AR-nya. Nah, kalau misalkan memang kawan pajak masih merasa kurang jelas, boleh silakan kontak AR-nya. Jadi memang ujungnya itu SP2DK itu bisa pemeriksaan dengan hal yang tadi ya. Iya. Kalau tidak ditanggapi, tidak direspon sama sekali, Follow-up-nya ke sana ya. follow-nya ke sana, betul kemungkinan pemeriksaan masuk seperti itu. Atau kemungkinannya yang kedua adalah wajib pajak memberikan jawaban dan memang menyatakan oh memang ada miss di sini, ada, sehingga kami akan betulkan SPT-nya. Nah itu juga salah satu sebagai ujung SP2DK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan podcast katalog Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan serta isu terkini. Bersama saya Musli Anwari, dan telah hadir narasumber kita pada kali ini yaitu Mas Edwin Pacamukti. Halo. Beliau adalah akun representatif KPP Madya Tangerang. Selamat pagi Mas Edwin. Selamat pagi Mas Musli, selamat pagi kawan pajak semua. Saya harap Sehat ya? sehat semua lah ya. Sehat semua. Mudah-mudahan ya harapannya Di sehat dan bulan bahagia. Ramadan ini Betul sekali. masih fresh ya Masih pagi. dalam rangka Ramadan ya, kita udah masuk minggu kedua lah ya. Menuju minggu ketiga. Menuju minggu ketiga ya. Oke. Luar biasa. Dan kali ini kita mau bahas apa nih Mas Edwin? Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin dalam waktu dekat atau mungkin sudah ada juga. Wajib pajak yang mendapat sesuatu ini nih. Jadi Apa nih sesuatunya nih? kita akan bahas mengenai SP2DK. Mungkin SP2DK. kalau kita sebutnya surat cinta nggak sih? Itu bentuk komunikasi kami tentu saja dengan cinta, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kawan pajak yang pernah mendengar SP2DK dan lain-lain sebagainya, SP2DK kita harus apa seperti itu? Dia. Kita tanggapannya seperti apa? Ini dapat surat cinta dari DJP seperti itu. Nah, betul. kita akan bahas dan kita ulas tuntas apa itu SP2DK, harus seperti apa tanggapannya, bagaimana closing sampai dengan SP2DK selesai. Kita akan bahas tuntas semua dengan Mas Edwin dari KPP Madya Tangerang ini. Baik, dengan Kita senang langsung aja nih Mas Edwin. Boleh, nih. Mas Musli, silakan. Sebenarnya apa sih SP2DK itu? Oke, jadi SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ya. Jadi itu adalah singkatan SP2DK ya. Memang di negara kita ini kan banyak singkatannya. Benar. Jadi itulah salah satu singkatan SP2DK. Itu kalau singkatannya apa sih itu? Dan ini panjang ya SP2DK Panjang ya. sebenarnya. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Tapi Jadi, intinya minta penjelasan ya, Ya, seperti gitu. itu. Komunikasinya itu ya. Betul. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya surat adalah bentuk komunikasi formal kami Oke. dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Jadi kalau komunikasi kan banyak ya, Iya. cara kita komunikasi ya. Bisa kita visual, audio visual. Dan ini yang menerbitkan KPP ya. Betul, kantor pelayanan pajak. Jadi ya, seperti- tidak ada lagi yang menerbitkan SP2DK di Indonesia ini kecuali KPP Mas. Nah, betul. Itu juga perlu dicek juga keaslian karena ada beberapa juga memang SP2DK yang ya tidak otentik Mas, seperti itu.
Itu harus dinotis ya. Nah, Itu yang harus tujuannya apa sih dengan Oke. adanya SP2DK, Mas? Tujuannya ini dari SP2DK yang diterbitkan itu adalah memberikan satu, itu adalah sarana komunikasi, udah jelas ya tadi dikasih tahu ya. Kedua adalah tujuan SP2DK ini sesuai judulnya tadi, meminta penjelasan atau keterangan atas apa? Atas data yang dimiliki oleh DJP. Oke. Jadi kan DJP ini dapat banyak data ya Mas ya. betul. Data yang internal kita punya, data dari pihak lain, instansi lain pun ada. Sampai luar negeri juga ada Sampai ya. luar negeri pun ada Mas ya. Jadi kadang kan kalau kita melihat SPT yang dilaporkan di wajib pajak itu, saya yakin semua kawan pajak di sini tahu ya, bentuk SPT itu kalau kita baca, apakah kita bisa langsung tahu Iya. perusahaan itu usahanya apa Iya. gitu. Jadi ini SP2DK ini adalah sejenis surat yang meminta konfirmasi. Contoh aja misalkan nih, betul nggak transaksi ini itu sudah dilaporkan angkanya di situ oke. gitu. Itu contoh sedikit aja Mas. Oke, jadi kurang lebih itu ya Kang Pajak. Itu sebagai sarana komunikasi ya antar kantor pelayanan pajak Betul. dengan wajib pajaknya. Dengan wajib pajak secara Tujuannya formal. adalah untuk menanyakan sih sebenarnya ini benar Betul. atau enggak seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu aja, lebih klarifikasi Nah, aja. Oke, pertanyaannya adalah kok bisa sih wajib pajak dapat SP2DK? Nah, jadi kawan pajak di sini kan ya banyak yang bingung kok saya dapat SP2DK Betul, ya. padahal kan lapor tiap tahun, misalnya SPT tahunan, atau Betul. yang masanya juga lapor Betul. secara berkala, tidak terlambat dan lain-lain. Betul. Kok tetap dapat SP2DK seperti itu? Baik, jadi satu tadi udah saya spill tuh sebetulnya. Iya. Jadi kalau kami dapat data, misalkan DJP punya data, dan memang kalau secara gamblang di SPT itu tidak terlihat, jadi itu perlu kami tanyakan satu atas data itu. Jadi karena ada data dari DJP atau data pihak lain yang perlu diklarifikasi apakah itu sudah dilaporkan dalam SPT. Itu satu. Yang kedua, apabila memang ada transaksi-transaksi yang mungkin tidak lazim ya, saya boleh bilang quote unquote tidak lazim dari jenis usahanya. Jadi contoh aja misalkan usahanya atau bisnisnya ini bisnis jualan makanan deh, ya kan. Tiba-tiba ada data nih, kok tiba-tiba beli motor banyak nih, tiba-tiba beli motor banyak nih, ya mungkin berkaitan ya dengan saya buka delivery tapi apa, cuma itu yang perlu kami tanyakan. Seperti itu yang diminta penjelasannya ya, seperti itu. Contoh seperti itu. Ada lagi, jadi selain itu, kalau misalkan ada ya, ini case saja, ada penghasilan yang lupa. Kelewat ya, kelewat seperti sih, ya kan mungkin ya namanya kita manusia, ada yang kelewat atau apa, itu adalah juga menjadi tujuan dari penerbitan SP2DK bahwa boleh dibilang agak mengingatkan sedikit lah wajib pajak atau kawan pajak yang terhormat, penghasilan ini belum kami temukan di SPT, jadi apakah memang terlupa atau bagaimana? Nah, sehingga kan namanya sifatnya bertanya, jadi kami mempersilahkan dari JP kepada wajib pajak untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Seperti itu di SP2DK. Saya kira itulah ya, secara garis besar penerbitan SP2DK, alasan-alasan kenapa terbitnya itu. Beberapa yang tadi sudah dijelaskan Mas Edwin ya, kalau nggak sesuai atau memang harus dikonfirmasi, harus dijawab. Ini transaksinya terkait apa? Oh, ini udah dilaporkan atau belum? Seperti itu ya, yang kok bisa sih wajib pajak padahal sudah lapor tapi ditanyakan lagi seperti itu. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi ada mungkin transaksi-transaksi lain atau memang bagian dari pelaporannya ada yang kurang dan lain-lain sehingga kemudian disampaikanlah surat SP2DK. Betul sekali. Jadi sifatnya SP2DK ini kalau surat boleh ada level-level ya Mas ya. Jadi ini sifatnya masih himbauan kawan pajak. Jadi masih sifatnya kami bertanya. Betul nggak seperti itu? Dan dipersilahkan untuk memberikan klarifikasi. Jadi harapan saya ya tidak terlalu panik lah ya. Jangan takut ya kalau dapat SP2DK. Yang penting ditanggapi seperti itu. Nah, kalau terkait SP2DK ini sendiri sih landasan hukumnya apa ya, Mas? Ya, baik, landasan hukum SP2DK ini sebetulnya memang secara detail ya. Ini secara hukum tata negara yang paling rendah di sini hukumnya, landasan hukumnya namanya Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 5 tahun 2022. Itu tentang pengawasan sebetulnya. Jadi
Direktorat Jenderal Pajak ini kan memiliki fungsi pengawasan ya. Jadi kepada wajib pajak pengawasan itu dilakukan salah satunya dengan cara penerbitan SP2DK ini. Jadi sifat formalnya kurang lebih seperti itu kawan pajak sekalian. Jadi memang bentuk pengawasannya apa ya kan, dan bentuk komunikasinya itu apa ya selain yang tadi ya. Telepon gitu ngobrol langsung. Dan dengan catatan ini meresmikan ya berarti ya. Betul sekali. Karena kan komunikasi bisa informal tapi supaya lebih resmi dan memang itu dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP yang mengadministrasikan tentunya dikeluarkanlah SP2DK ini. Betul. Nah, kemudian nih Mas Edwin, kalau misal dapat nih kan pajak dapat SP2DK, apa yang harus dilakukan? Nah, itu betul. Jadi ini yang penting juga nih, saya rasa kawan pajak ketahui nih. Yang pertama memang satu tadi udah saya spill lagi ya, jangan panik dulu, jangan takut dulu. Kan, kalau mungkin ada yang baru pertama kali atau ini dapat surat cinta nih dari DJP, kenapa nih seperti itu? Baik. Jadi langsung merasa ini saya ada apa lagi? Ada apa lagi deg-degan seperti itu. Memang itu wajar sih ya kan. Kalau saya pribadi ya jadi wajib pajak juga pasti ada lah rasa deg-degannya lah. Cuma memang sekali lagi sifatnya saya himbau di sini kepada kawan pajak. Saya harap untuk bisa tidak terlalu panik terhadap surat tersebut. Dibaca dulu suratnya. Apa sih datanya yang diminta itu sebenarnya. Yang mau ditanyakan oleh DJP itu apa? Klarifikasi datanya apa. Di SP2DK tertera apa yang diperlukan dokumennya. Nah, plus di situ ada nomor kontak person dari AR-nya. Nah, kalau misalkan memang kawan pajak masih merasa kurang jelas, boleh silakan kontak AR-nya, bertanya apa seperti detailnya SP2DK ini apa. Betul. Ini data saya yang mana sih? Kalau misalkan memang masih agak bingung ya, ini yang kira-kira mungkin ditanyakan ini part bagian mana ya contoh di laporan keuangan saya ini gitu. Itu akan dijawab oleh AR saya yakin. Dan sebelumnya ini praktek lazim ya yang dilakukan oleh AR. Jadi sebelum penerbitan SP2DK itu pasti ada komunikasi dulu suatu wajib pajak. Jadi diharapkan ya saya melihat itu praktek yang baik ya. Diharapkan mengurangi tadi kepanikan tadi di awal. Jadi dengan kita satu membangun hubungan komunikasi yang baik dulu. Kemudian ya sudah dengan komunikasi yang baik ya tentu saja kan kita tidak ingin memberikan surprise ya kepada wajib pajak yang bikin kaget, yang bikin tidak nyaman. Tentu saja sebelum itu pasti akan diberitahukan dulu. Seperti itu akan dikomunikasikan dulu. Sehingga ketika surat datang, wajib pajak tidak terlalu kaget, tidak panik, tidak terlalu bertanya karena sudah tahu sebetulnya tugas AR itu apa, pengawasan. Jadi salah satu komunikasinya adalah ini bentuk komunikasi kami memberitahukan tugas DJP melalui AR adalah pengawasan dengan penerbitan SP2DK ini. Dan sebenarnya mungkin di SP2DK juga sudah dirinci ya. Sudah. Terkait dengan apa yang akan ditanyakan, dokumennya apa yang harus dipersiapkan. Nanti kawan pajak tinggal merespon saja. Seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk responnya sendiri harus berapa lama nih, Mas? Nah, ini di SP2DK ini tertera responnya itu harus 14 hari kalender. 14 hari kalender atau kerja? Hari kalender. Kalender. Jadi hari Sabtu Minggu dihitung ya? Dihitung. Sabtu Minggu dihitung. Jadi hari libur tuh dihitung tuh. 14 hari kerja. 14 hari kalender. Nah, kalender ya? Kalender, bukan kerja. Jadi dihitungnya sejak kapan? Nah, jadi sejak tanggal penyampaian. Jadi perlu digarisbawahi nih Mas Musli dan kawan pajak semua. Kadang kan memang ada kendala pengiriman ya. Kendala pengiriman. Tanggal surat sama tanggal surat sampai itu kan memang ada jeda waktu ya. Mungkin 2 atau 3 hari ya sama kalau kita belanja online juga kan ada jeda pengiriman lah ya gitu ya. Nah itu dihitungnya sejak kapan? Sejak disampaikan. Atau sejak diterima kalau disampaikannya secara langsung. Gitu. Jadi 14 hari dari tanggal itu kalender ya, wajib pajak atau kawan pajak harus menanggapi surat tersebut. Jadi suratnya tetap dikirim dan juga nanti mungkin AR-nya pun mengkomunikasikan ya bahwa pasti telah dikirimkan SP2DK terkait apa. Betul. Nantinya kawan pajak bisa langsung mempersiapkan apa saja mungkin dokumen terkait dan juga jawabannya tinggal nanti direspon.
dengan catatan adalah 14 hari Kalender. Nah, ini kan sebetulnya mungkin ada yang nanya juga sih, ini kalau 14 hari belum sempat ini gimana nih? Nah, ya kan? boleh nggak ya kan? itu? Itu sebetulnya begini. Bisa diberikan perpanjangan nggak kalau 14 hari itu belum sempat atau belum selesai saya menjawab gitu. Nah, itulah sebetulnya fungsi dari komunikasi satu, Pak. Kalau boleh langsung saya jawab, bisa diterbitkan perpanjangan waktu melewati 14 hari tersebut. Dengan catatan ya komunikasi dulu dong, ya kan, ke kita. Kendalanya apa? Tidak bisa dalam 14 hari itu sulit atau memang data yang dipersiapkan cukup banyak sehingga memerlukan waktu. Saya yakin AR juga akan sangat mengerti kalau misalkan kendala tersebut dijelaskan. Dan harapan saya adalah jangan sampai SP2DK tadi tidak diterima atau benar-benar tidak ditanggapi. Jadi harapan kami adalah ada feedback di 14 hari pertama. Kalau misalkan memang agak sulit, kami masih memungkinkan memberikan 14 hari kedua. Seperti itu. Jadi diperbolehkan ya? Diperbolehkan untuk misalkan ada perpanjangan tambahan waktu untuk mempersiapkan dokumen apa saja untuk tanggapan dari SP2DK yang telah diterbitkan itu. Nah, kemudian caranya bagaimana sih untuk menanggapinya? Apakah dengan yang sekarang dengan hadirnya lewat Kortek atau masih dengan ketentuan yang lama? Oke, baik. Baik. Jadi gini, di yang sekarang ini, di waktu tahun 2025 ini, kami bagi dua. Di semester pertama itu, SP2DK yang terbit dari Januari sampai Juni, itu ditindaklanjuti menggunakan ketentuan lama. Ketentuan lama itu, ya tindaklanjutinya gimana? Seperti biasa ya? Seperti biasa. Jadi, ya mungkin tadi belum sempat kita bahas lah ya. Jadi merespon SP2DK itu, sekalian saya spill di sini bahwa bisa dengan datang langsung, kirim surat jawaban, kirim data, itu boleh. Audiovisual pun boleh, seperti itu. Jadi, tindak lanjutnya seperti itu. Nah, khusus nanti yang semester 2, dari Juni sampai Desember dan seterusnya, mudah-mudahan kalau misalkan ini berjalan lancar, kalau tidak ada perubahan lagi, SP2DK itu akan terkirim secara otomatis ke akun Kortex wajib pajak, Mas Musli. Dan dapat ditindaklanjuti juga oleh wajib pajak melalui akun Korteksnya. Nanti kita akan bahas apa sih yang harus diklik di situ. Tombolnya bagian mana sih? Wah, gitu. Dan mungkin yang penting sekarang masih tetap seperti yang sedia kala ya. Betul. Jadi tetap ditanggapi, jangka waktunya 14 hari, mau bentuknya seperti apa, mau datang langsung ketemu dengan AR-nya, atau dijawab dengan surat, bisa. Atau by phone juga bisa ya? By phone pun bisa sebetulnya. Dan audiovisual memang medianya banyak. Yang medianya memang ada tanggapan dan juga dijawab ya, dikonfirmasi terkait SP2DK tersebut dalam jangka waktu 14 hari, kalender yang tadi sudah dijelaskan. Iya, plus jangan lupa datanya juga harus dilampirkan, disertakan. Gitu. Yang penting memang nggak cuma jawab ya, betul dong. Karena harus ada data yang menguatkan jawaban dari kawan pajak semua ya terkait dengan SP2DK yang tadi ditanyakan, yang diminta penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian tadi kan dijelaskan bahwa jangka waktunya adalah 14 hari. Iya. Kalau misal ternyata 14 hari offset nih seperti itu, nggak ditanggapi seperti itu. Nah, itu bagaimana? Oke, jadi harapannya tadi kan diberikan waktu 14 hari dulu nih, Mas. Betul. 14 hari, nggak sempat. Seperti ini. Harus komunikasi dulu ke AR yang pertama. Memberitahukan, mohon maaf, atau gimana komunikasinya bahwa 14 hari ini saya rasa belum dapat dipenuhi. Belum cukup seperti belum itu. Cukup buat kami wajib pajak, buat kami kawan pajak untuk memenuhi surat tersebut, untuk menjawab lah misalkan. Karena data atau kompleksitas usaha yang memang berbeda-beda ya. Itu akan ada kebijakan 14 hari kedua. Tapi 14 hari keduanya, 14 hari kalender kedua, kalau misalkan memang masih tidak ada jawaban, sebetulnya bisa komunikasi dulu. Harus clear dulu, kenapa nggak bisa ada jawaban. Karena kalau misalkan 14 hari kedua itu betul-betul tidak ada jawaban, tidak ada respon, atau hanya menunda-nunda saja, itu bisa diajukan ke pemeriksaan, bisa dilanjutkan pemeriksaan. Jadi memang tahapannya tadi kan SP2DK ini himbauan ya.
memberitahukan. Cuman kan kita ngimbau juga memang harus dibatasi ya. Betul. Kapan sifatnya himbauan ini harus berakhir. Nah, berakhirnya memang diatur di 14 hari pertama. Dibolehkan dibuka di 14 hari kedua. 14 hari kedua masih belum ada respon, belum ada jawaban, atau memang benar-benar tidak menanggapi, tiba-tiba hilang atau AR di ghosting gitu, nggak jelas ya kan. Nah, kita ajukan usulan pemeriksaan, Mas, seperti itu. Jadi bisa ada, kalau memang tidak ditanggapi nih kawan pajak, bisa diusulkan pemeriksaan seperti itu. Dan itu mungkin lebih tricky seperti itu ya, lebih tentu saja susah. Itu hal yang saya pribadi sih saya akan hindari ya. Jadi saya sangat menyarankan ke wajib pajak saya kalau misalkan terbit SP2DK, coba yuk kita jawab dengan baik. Iya kan? Penting kan memang ditanggapi ya seperti itu. Betul, ditanggapi, dan kalau memungkinkan ya bisa kita hindari pemeriksaan di sini. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau SP2DK ini ujungnya pasti pemeriksaan atau gimana sih? Oh tidak selalu. Jadi memang ujungnya itu SP2DK itu bisa pemeriksaan dengan hal yang tadi ya. Kalau tidak ditanggapi, tidak direspon sama sekali, follow up-nya ke sana ya. Follow up-nya ke sana, betul, kemungkinan pemeriksaan masuk seperti itu. Atau kemungkinannya yang kedua adalah wajib pajak memberikan jawaban dan memang menyatakan memang ada miss di sini, ada. Sehingga kami akan betulkan SPT-nya. Nah, itu juga salah satu sebagai ujung SP2DK. Ujungnya kalau misal ternyata sudah diperbaiki SPT-nya misalnya, berarti itu closing ya? Close. Nanti kita terbitkan surat closing namanya. Nah, ini ada surat tertentu SP3 P2DK ya, pemberitahuan perkembangan SP3 P2DK, ini singkatannya lebih panjang. Panjang lagi. Tadi P2, sekarang SP3 P2DK. Surat pemberitahuan perkembangan P2DK, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Itu memberitahukan progres SP2DK kita sampai mana? Sudah selesai atau belum? Nah, kalau misalkan tadi contoh satu ya, dari SP2DK ternyata wajib pajak atau kawan pajak memutuskan untuk menyampaikan pembetulan SPT. Oke, setelah pembetulan itu disampaikan, kami akan terbitkan SP3 P2DK, nyatakan bahwa proses yang kita lalui dari SP2DK terbit selesai. Sudah selesai. Itu. Endingnya di situ ya. Endingnya di situ. Jadi sebetulnya SP3 P2DK itu juga menyampaikan prosesnya selesai dengan pembetulan, atau prosesnya selesai dengan pemeriksaan, seperti itu. Gitu. Jadi sampai situ kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tidak harus SP2DK itu endingnya pemeriksaan ya. Tidak harus. Jadi itu yang kita hindari justru. Even untuk penjelasannya ternyata kalau memang datanya nggak match dan yang wajib pajak lebih clear seperti itu bisa menjelaskan, berarti tidak ada follow up untuk pembetulan dan lain juga bisa ya? Bisa. Jadi bisa berakhir di pembetulan SPT, tidak harus pemeriksaan seperti itu. Justru itu salah satu juga harapan bahwa pemeriksaan itu kan memang tidak serta-merta harus selalu dilakukan DJP. Karena sistem perpajakan kita yang menganut paham self-assessment ya, wajib pajak melaporkan, memberitahukan, harapannya memang diberitahukan dulu bahwa yang sebenar-benarnya keadaan usaha saya yang harus dilaporkan seperti ini. Nah, jadi panjang lebar ya Mas ya, prosesnya, proses bisnisnya, kemudian berapa lama harus ditanggapinya, 14 hari kalender ya ternyata kawan pajak. Kemudian ada nggak sih Mas tips biar terhindar dari SP2DK, biar nggak deg-degan katanya mungkin kawan pajak? Baik. Ini kalau sekedar tips untuk terhindar dari SP2DK ya. Satu, tentu saja selalu laporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan, tepat waktu dulu sesuai ketentuan, lalu dan laporkan sebenar-benarnya. Semua sesuai skop bisnisnya, sesuai memang kompleksitas bisnisnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah simpan dokumen itu secara rapi. Jadi semua dokumen pendukung saya harap itu bisa dapat disimpan dengan rapi. Dan jika ada pertanyaan, ini dari kawan pajak misalkan ada ragu-ragu ini sebenarnya aspek pajak apa yang harus saya terapkan atas sebuah transaksi di sini. Itu selalu berkomunikasi dengan penyuluh pajak di KPP seperti itu. Ya, dan banyak channel-channel lainnya yang bisa wajib pajak atau kawan pajak gunakan untuk berkomunikasi kalau ada keraguan atau agak bingung gitu ya, aspek pajak apa yang harus kami terapkan di suatu transaksi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah selalu mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku, karena
sesuai yang kita ketahui kan ini kita dinamis sekali ya sebetulnya. Iya, betul. Dunia perkembangan usaha ini sangat dinamis sehingga kadang aturan itu baru terbit dalam waktu dekat ada lagi update-nya seperti itu karena perkembangan bisnis yang sangat progresif seperti itu. Saya kira itu ya Mas Muslih dan kawan pajak tips-tips terhindarnya kurang lebih. Jadi selama sebenarnya kalau pelaporannya tepat waktu, kemudian secara lengkap, kemungkinan untuk dapat SP2DK lebih minim ya, Ya, Mas tentu Edwin. saja seperti itu. Betul. Oke, Mas Edwin, sebelum kita closing pembicaraan kita terkait SP2DK ini, ada hal terakhir yang ingin disampaikan kepada kawan pajak. Oke, baik. Kawan pajak semua di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Banten, harapan saya, jadi SP2DK ini kan sesuatu yang memang fungsi dari DJP, fungsi yang dijalankan DJP dalam rangka pengawasan. Saya sangat mengharapkan bahwa apabila memang wajib pajak mendapat SP2DK, saya harap tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, karena semua sifatnya bisa kita komunikasikan. Seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah di era Cortex ini, Mas Muslih dan kawan pajak khususnya, karena nanti SP2DK akan terkirim secara real time nih. Jadi contoh ya, ketika AR sudah membuat, akan terkirim secara real time ke Cortex. Saya harap wajib pajak selalu mengecek akun Cortex-nya secara berkala. Di bagian apa? Di bagian notifikasi dan dokumen. Karena dokumen SP2DK akan terkirim ke situ. Porsinya adalah kadang mungkin SP2DK akan terbentuk duluan di situ daripada AR memberitahukannya seperti itu. Jadi kan kita beritahukan dulu akan ada SP2DK ternyata udah masuk duluan seperti itu. Jadi selalu mengecek akun Cortex-nya untuk SP2DK yang akan terbit khususnya nanti ya di semester 2 tahun 2025 ini. Yang ketiga, mohon dijawab sebaik-baiknya SP2DK ini semua bisa kita komunikasikan dan saya harap dari kawan pajak yang mungkin mendapat SP2DK dapat menyelesaikannya secara tepat waktu dan kalau bisa kita hindari proses pemeriksaan dan kita selesai di SP2DK. Saya rasa itu lebih wise ya kita lakukan jangka waktu yang lebih pendek, tidak memakan terlalu banyak resource seperti itu. Saya kira itu closing statement saya, Mas Muslih dan kawan pajak sekalian. Jadi kuncinya adalah komunikasikan dan juga ditanggapi. Itu kakak pajak. Dan terima kasih kepada Mas Edwin yang telah hadir Mas Muslih di Studio P2 Humas. Thank you. Dan obrolan kita sangat luar biasa sekali memberikan pencerahan terkait dengan SP2DK. Jadi semoga tentunya ini bisa bermanfaat buat kawan pajak semua ya. Jadi kalau dapat SP2DK tidak panik lagi. Tapi harus dikomunikasikan dan juga ditanggapi seperti itu. Dan juga terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah join dan juga menonton podcast kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua. Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya, kawan pajak dapat mengikuti media Kanwil DJP Banten di Instagram melalui @pajakdjpbanten. Terima kasih, sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.